Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alfa. Baik, selanjutnya kemarin kita sudah terakhir membaca Quran surat pendek. Hari ini sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita baca dulu surat pendek yang akan dipandu oleh Lorenza Lapina. Pada Flo kami persilakan. Terima kasih kepada Lorenza Lapina. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, ada perlunya Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Coba Ananda perhatikan di sekeliling Ananda, teman-temannya. Lorenza Lapina, Kariza. Baiklah, berarti di sini Ananda hadir semuanya ya. Minggu kemarin, Ananda masih ingat kita belajar tentang materi apa? Apa, Kariza? Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Coba, siapa yang bisa mengulang pembelajaran minggu lalu? Azam? Setelah masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, terdiri sebuah dinastinya disebut dengan Bani Umayyah. Oke, berarti tentang Bani Umayyah. Yang kedua apa, Kariza? Bani Umayyah didirikan oleh bin Harb bin Abadah, Manaf adalah pendirinya. Oke, Bani Umayyah pendirinya ya nak ya. Baik, hari ini kita belajar tentang, coba Anda perhatikan yang ada slide-nya di papan tulis. Ayat Al-Quran dan hadis tentang pentingnya takwa berdasarkan Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan Quran surat Ali Imran ayat 102. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, Ananda dapat menjelaskan pengertian takwa berdasarkan Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan Quran surat Ali Imran ayat 102. Lalu, Ananda dapat menghubungkan makna takwa dengan perilaku sehari-hari. Dan tujuan yang ketiga, Ananda dapat memberikan contoh konkret dari ayat yang menunjukkan takwa. Oke, itulah materi pembelajaran yang harus Ananda capai pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Ibu ada sebuah pertanyaan pemantik ya Ananda. Dari pertanyaan ini, menurut Ananda, pentingkah takwa dalam kehidupan? Penting. Jelaskan alasannya. Oke, silakan apa? Takwa dalam kehidupan sehari sangat penting karena dapat
memberikan panduan hidup dan ketenangan hati. Tak akan menjadikan kita pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita hidup, dan orang yang bertakwa cenderung memiliki hati yang tenang dan damai. Oke, bagus. Kasih aplaus untuk Arfa ya. Baiklah Ananda semuanya, sesuai dengan materi yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya kita membahas tentang pentingnya ayat Al-Quran dan hadis, tentang Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan Quran surat Ali Imran ayat 102 mengenai pentingnya takwa. Sebelum kita membahas tentang pentingnya takwa, kita akan membaca terlebih dahulu Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang akan dibacakan oleh Flo. Silakan Flo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Selanjutnya yang kita baca adalah Quran surat Ali Imran ayat 102. Kepada Azam dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih banyak kepada Flo dan Azam. Baiklah Ananda semuanya, silakan Ananda perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan di depan ini. Ananda perhatikan dengan seksama dan nanti ini akan menjadi panduan untuk Ananda menyelesaikan metode pembelajaran kita itu dengan metode problem based learning. Sudah siap? Kalau siap, tepuk satu. Oke, silakan diperhatikan ya nak. Materi kita yaitu tentang Al-Quran dan hadis, tentang pentingnya Quran surat Al-Hasyr dan Quran surat Al-Imran ayat 100 serta tajwid untuk baca. Baiklah Ananda semua, berhubung Ananda sudah duduk pada kelompoknya masing-masing, tugas Ananda masing-masing kelompok adalah menyelesaikan kasus yang Ibu tampilkan di papan tulis. Abu Bakar Siddiq, kelompok Utsman bin Affan, kelompok Ali bin Abi Thalib, kelompok terakhir kelompok Umar bin Khattab. Baik, silakan Ananda cari penyelesaian kasus-kasus yang sudah Ibu paparkan berdasarkan referensi yang ada. Ini buku cetak Ibu bagikan ya. Kemudian Ananda, untuk presentasi hasilnya nanti, silakan Ananda tuliskan di dalam kertas cat ini dengan identifikasi dari masalah-masalah solusi yang kamu temukan. Setelah itu kita presentasikan di depan kelas secara bergantian. Ibu kasih waktu menyelesaikannya selama 20 menit. Bisa dipahami?
bertakwa berdasarkan Quran surah Al-Asr ayat 18 adalah pengertian takwa bukan sekedar ucapan, tetapi harus tercermin dalam tindakan. Kita harus selalu memperhatikan perbuatan baik dan buruk karena akan diperjuangkan dan akan dipertanggungjawabkan. Allah Maha Tinggi dan tidak satu pun yang lupa dari ibadahnya. Jadi pengertian takwa berdasarkan Quran surah Al-Imran ayat 1 itu takwa dan pengertian takwa berdasarkan Quran surah Al-Imran ayat 2 adalah takwa sejatinya takwa yang lahir dari hati yang ikhlas dan tulus, bukan hanya ucapan. Oke, berarti secara garis umum kesimpulan dari materi kita itu bahwasanya takwa berdasarkan Quran surat Al-Hasyr ayat 89 adalah takwa yang sebenar-benarnya, bukan hanya dari ucapan tetapi juga dibarengi dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya Allah itu Maha teliti dan tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulan yang kedua. Silakan Tasya. Hubungan takwa dengan dalam keseharian. Pertama, misalnya dalam ibadah takwa tercermin dalam dengan seseorang kami dalam beribadah, seperti sholat, puasa, dan zakat. Iya, kesimpulan yang kedua adalah konsistennya seseorang itu dengan menjalankan ibadah, baik itu ibadah wajib kemudian ibadah sunnah. Ibadah sunnah dengan melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dan membayar zakat. Oke, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Sampai di sini ada yang ingin Ananda tanyakan? Bisa